Baik anak-anak, mari kita dulu. Kasih Guru. Apakah duduknya sudah nyaman? Sudah, Ibu. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi, Ibu. Terima kasih kalian sudah datang ke ruangan Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Tujuan Ibu memanggil kalian datang ke sini ada beberapa tujuan, di mana Ibu mendengarkan beberapa laporan dari guru wali kelas kalian dan juga beberapa guru mata pelajaran, di mana mereka menyatakan bahwa kalian di dalam kelas itu kurang aktif, atau sebenarnya menurut mereka kalian itu bisa menjawab atau mengemukakan pendapat kalian, tetapi kalian belum percaya diri dalam menyampaikan pendapat kalian. Nah, kalian dari kelas yang sama kan? Iya, Ibu. Jadi dari beberapa laporan tersebut, Ibu akan mengadakan konseling kelompok agar kita bersama-sama mencari solusi dalam menyelesaikan permasalahan kalian. Nah, tujuannya di sini adalah tujuan kalian untuk konseling kelompok ini adalah kalian dapat mengidentifikasi pikiran kalian yang menghambat kalian dalam mengembangkan keterampilan kalian dalam menyampaikan pendapat. Lalu setelah itu kalian dapat Ibu akan mencoba mendorong kalian agar kalian melatih diri kalian agar dapat lebih berani dalam menyampaikan pendapat. Nah, sebelum kita melanjutkan kegiatan kita, alangkah baiknya kita mulainya dengan doa. Nah, aku minta satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Baik, Ibu dan teman-teman, sebelum kita mulai proses layanan kita, marilah kita berdoa. Izinkanlah saya berdoa menurut agama dan kepercayaan saya Katolik. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Asun yang sudah memimpin kita dalam doa. Selanjutnya aku mau tanya dulu, kira-kira bagaimana perasaan kalian ketika Ibu memanggil kalian datang ke ruang BK? Sedikit takut, ada yang takut. Kenapa kalian takut dan Ibu? Beberapa kali hanya anak-anak yang bermasalah Ibu yang biasanya dipanggil. Jadi kalian takut dan gugup karena ada yang baru pertama kali, terus kalian memandang bahwa kalau anak-anak yang atau teman-teman kalian yang datang ke BK hanya anak-anak yang bersalah. Jadi Ibu mau menginfokannya, jadi yang datang ke ruang BK ini bukan teman-teman kalian yang bermasalah, tetapi ketika kalian ada yang ingin mencari informasi atau membutuhkan bantuan, kalian bisa datang ke ruang BK. Jadi kalian jangan memandang bahwa ruang BK itu tempatnya anak-anak yang bermasalah ya. Baik anak-anak, untuk waktu konseling kita pada hari ini adalah 45 menit. Apakah anak-anak setuju untuk mengikutinya? Setuju. Jadi supaya kalian jangan canggung atau jangan takut ketika menceritakan permasalahan kalian masing-masing, maka di sini Ibu akan menekankan bahwa dalam BK ketika kami memberikan sebuah layanan, kami memegang beberapa etika. Nah, etika ini disebut dengan asas. Nah, kami di sini ada beberapa asas. Yang pertama itu asas rahasia. Jadi segala jenis permasalahan atau apa yang kalian ceritakan kepada Ibu dan teman-teman yang ada di sini, maka semuanya hanya kita yang mengetahuinya. Tidak akan ada yang mengetahuinya ketika. Jadi segala jenis apa yang kalian ceritakan hanya kita yang mengetahuinya, tidak akan ada yang menceritakannya kepada orang lain. Lalu ada asas keterbukaan. Jadi asas keterbukaan ini berkaitan dengan Ibu minta agar dalam menceritakan segala permasalahan kalian harus terbuka agar intervensi yang diberikan itu tepat. Lalu berikutnya ada asas kesukarelaan. Kesukarelaan
artinya kalian tidak terpaksa untuk datang ke ruangan BK dan tidak terpaksa dalam menceritakan permasalahan kalian. Lalu ada asas kenormatifan di mana dalam ruangan ini ketika kita melakukan konseling kelompok, maka kita harus memegang teguh norma-norma. Misalnya kalau ada teman yang berbicara, kita harus bisa menghargai, ya, tidak boleh menyela pembicaraan dari teman, lalu kita tidak boleh memotong pembicaraan dari teman. Nah, supaya kita lebih bersemangat lagi, maka ibu akan mengajak kalian melakukan ice drinking. Setuju? Setuju. Oke, silakan berdiri. Baik, jadi ice drinkingnya itu kita akan bernyanyi dan mempraktikannya. Jadi ice drinkingnya adalah Marina menari di atas menara. Ada yang pernah ikut ice drinking atau mengikuti ice drinking seperti ini? Ada Ibu. Berarti ikut ibu mempraktikkan sekali saja ya. Ya. Jadi ketika bilang Marina, maka tunjuk ke diri sendiri, menari mata tangannya seperti ini, di atas, duduk di atas dan menara. Bisa? Bisa. Oke, langsung saja. Nah, jadi sebelumnya kita tepuk semangat dulu ya. Ya Ibu. Tepuk semangat. 1, 2, 3. Semangat, 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 semangat. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Lebih cepat, lebih cepat. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Sudah. Selanjutnya, ibu mau tanya dulu. Kira-kira kalian di sini ada yang punya hobi membaca? Ada Ibu. Ada ibu menonton drakor. Pasti kalian suka ya nonton drakor. Suka ya Ibu. Siapa yang kalian suka? Saya. Berarti kalian ini suka apa? Hal-hal yang berbau Korea. Ya Ibu. Tinggalkan ya kalian, hobi kalian itu. Nanti kalian juga kalau nonton drakor harus ingat waktu ya. Harus bisa manajemen waktu kalian agar kalian juga bisa melakukan hal-hal yang lebih positif ya. Oke. Nah, tadi kan dari awal sudah memberitahukan ya kalau di sini mengumpulkan kalian karena kalian itu sebenarnya punya masalah yang sama, yaitu kalian itu kurang percaya diri dalam menyampaikan pendapat. Nah, selanjutnya ibu meminta dari kalian satu persatu berdiri lalu menceritakan situasi di ibu minta kalian untuk menceritakan situasi bagaimana yang membuat kalian itu kurang percaya diri, lalu kenapa kalian berpikir untuk tidak mau menyampaikan pendapat kalian, dan kira-kira menurut kalian konsekuensi apa yang kalian dapatkan ketika kalian itu tidak menyampaikan pendapat kalian. Dari siapa dulu? Ini anak-anak. Tadi dari awal kan ibu sudah memberitahukan bahwa kalian kesini karena kalian punya permasalahan yang sama, yaitu kurangnya percaya diri. Nah, sekarang ibu minta kepada kalian untuk menceritakan permasalahan kalian ini, mulai dari situasi apa yang membuat kalian itu kurang percaya diri dalam menyampaikan pendapat, lalu apa yang membuat kalian, pikiran kalian itu tidak mau gitu menyampaikan pendapat, membuat kalian takut menyampaikan pendapat kalian, lalu yang terakhir adalah akibat dari ketika kalian tidak bisa menyampaikan pendapat kalian. Dimulai dari ini. Baik Ibu, situasi yang membuat saya tidak percaya diri itu pada saat ada diskusi di kelas Ibu, dan hal yang membuat saya tidak bisa mengungkapkan pendapat saya itu karena saya takut ditertawakan oleh teman-teman ataupun apa yang saya berikan takut salah itu. Terus akibatnya itu saya merasa menyesal karena tidak bisa memberikan pendapat saya di depan teman-teman. Terima kasih atas pertanyaannya.
Baik Ibu, saya biasanya kurang percaya diri ketika mau bertanya. Jadi ketika ada teman yang berdiskusi di depan kelas dan guru memberikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan, saya cenderung merasa kurang percaya diri karena saya merasa takut pertanyaan yang saya sampaikan itu kurang tepat dan takut ditolak oleh teman-teman. Jadi akibatnya saya menjadi kurang aktif dalam kelas dan mendapat nilai yang rendah. Terima kasih atas Baik Ibu, kalau saya merasa kurang percaya diri ketika saat sedang berdiskusi dalam kelas. Saya malu untuk mengungkapkan pendapat dan malu bertanya. Jadi materi yang dijelaskan oleh guru, saya ingin bertanya ini, tapi saya malu karena saya takut pertanyaan saya tidak pas dan mendapat ejekan dari teman-teman. Jadi akibatnya saat ujian nilai saya menurun dan saya juga tidak konsisten. Terima kasih Asmita. Baik Ibu, jadi situasi yang membuat saya kurang percaya diri adalah saat guru menjelaskan di dalam kelas, terus ketika saya belum memahami materi tersebut, saya ingin bertanya, tapi saya takut teman-teman saya mengecewakan saya karena dianggap tidak mengerti guru atau kurang bagiku. Nah, untuk akibat dari saya tidak bertanya terkait materi yang belum saya pahami, ketika ujian karena saya tidak paham dengan materinya, saya tidak dapat menjawab soal-soal dengan baik dan saya mendapat nilai yang rendah. Terima kasih Ibu. Selanjutnya, Jadi itu situasi yang membuat saya tidak percaya diri itu ketika saya tidak berani bertanya jika ada teman yang mengaku di depan kelas karena takut ditertawakan oleh teman-teman lain dan akibatnya saya tidak mendapat nilai di atas di kelas. masih bergeser. Baik Ibu, situasi di mana saya merasa kurang percaya diri ketika saya tidak berani berbicara di depan kelas. Saya merasa kalau ketika saya berbicara di depan kelas, saya dilihat dan merasa kalau mereka melihat saya. Dan akibat dari saya merasa kurang percaya diri ketika berbicara di depan kelas itu, akibatnya itu saya pada saat seperti presentasi saya kurang aktif, dan itu juga berpengaruh pada nilai di kursus. Terima kasih yang kalian sudah membuka dan menyampaikan permasalahan. Jadi di sini Ibu dapat simpulkan bahwa ketidakpercayaan diri kalian itu muncul karena ketika ada situasi di mana kalian diminta untuk berpendapat, lalu menyampaikan ide-ide kalian mempunyai pikiran bahwa apa yang kalian sampaikan itu nantinya akan membuat teman-teman kalian menyalahkan kalian, lalu kalian merasa bahwa pendapat kalian itu salah dan kalian merasa juga bahwa apa yang kalian sampaikan itu tidak tepat ya. Dan konsekuensinya itu dapat kalian rasakan ketika mungkin nilai kalian, lalu ketika kalian bersosialisasi dengan teman-teman kalian juga mungkin kalian akan merasa terasingkan ya. Dan jadi untuk membuat kalian lebih percaya diri lagi dalam menyampaikan pendapat kalian, maka di sini
perspektif. Nah, latihan perspektif ini di sini ibu akan mencoba mendorong kalian, melatih kalian dalam menyampaikan pendapat di situasi yang telah kalian sampaikan. Misalnya yang tadi ini ketika ada diskusi, dia tidak mau menyampaikan pendapatnya karena takut. Baik, di sini nanti kita akan membuat situasi di mana seakan-akan kita sedang melakukan diskusi, lalu ibu minta agar Vini memulai dengan mencoba melatih diri Vini untuk memberikan pendapat kalian. Bisa Vini? Bisa. Jadi nanti ketika pada saat ketika ada diskusi, situasinya kita sedang berdiskusi dan Eta akan berdiri dan mencoba menyampaikan pertanyaan. Lalu selanjutnya kita akan berbuat situasi yang sama dengan situasi yang kalian alami ketika kalian kurang percaya diri. Bisa ya? Bisa ya. Oke, baik. Di sini topiknya terkait dengan bullying. Jadi di sini kita mulai dari trivia. Kita akan mencoba agar melatih Vini agar Vini bisa menyampaikan pendapat ketika diskusi. Nah, jadi di sini kita sedang berdiskusi terkait bullying. Jadi sekarang bagaimana Vini? Jadi sekarang aku minta Vini untuk mencoba menyampaikan pendapatnya tentang bullying ketika sedang diskusi. Baik Ibu. Baik teman-teman, pendapat saya mengenai bullying, dimana suatu hal yang dilakukan secara tidak sengaja maupun sengaja yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menyakiti orang lain dan dilakukan itu secara verbal dan ini adalah latihan sederhana ya. Jadi ketika ada diskusi, coba Vini mulai percaya diri. Jadi jangan takut ditertawakan, karena tidak selamanya teman itu akan tertawa ketika Vini menyampaikan pendapat ya. Jadi mulai latihan pelan-pelan untuk dapat menyampaikan pendapat. Nah, selanjutnya Eta di sini ketika kita sedang berdiskusi dan Eta itu mencoba melatih diri untuk dapat bertanya ya. Baik, jadi sekarang situasinya kita sedang berdiskusi dan coba Eta berdiri dan kira-kira apa ingin Eta tanya. Baik, Ibu teman-teman, pertanyaan saya, apa itu bullying dan apa dampak dari perilaku bullying? Ya, baik. Sama juga ya seperti ini. Jadi ketika Eta ingin berdiskusi, mencoba memberanikan diri saja untuk bertanya ya, karena pertanyaan kita itu lihat saja tepat dan bersalah, mungkin teman-teman akan kayak yang kita akan sama-sama belajar, kan kita sama-sama belajar, jadi artinya salah dan benar itu tidak apa-apa ya. Dan tentunya Asuh di sini situasinya adalah sama juga ya, kita sedang berdiskusi dan apa yang ingin Asuh sampaikan. Baik Ibu, terkait materi bullying, saya ingin bertanya apa saja jenis-jenis perilaku bullying. Terima kasih Asuh. Selanjutnya Yun. Di sini Yun kondisinya tidak percaya diri ketika mau bertanya ke guru, lalu takut diterpa oleh teman karena takutnya dibilang lambat atau bodoh gitu ya. Jadi sekarang situasinya adalah kamu sedang tidak mengerti sesuatu materi, lalu kamu itu mau bertanya ke guru. Sekarang coba kamu melatih diri kamu untuk mencoba bertanya kepada guru. Kamu perhatikan. Ya, baik Yun. Silakan, ada yang ingin ditanyakan. Ibu, jadi saya belum paham terkait dengan cara untuk mencegah bullying di sekolah. Bisa Ibu jelaskan lebih sederhana?
memberikan situasi, karena situasinya adalah kita itu sedang berdiskusi dan coba Ayu melatih diri Ayu untuk bertanya apa yang ingin Ayu tanyakan. Baik Ibu dan teman-teman, ini saya bertanya apa saja dampak bullying bagi kesehatan mental seseorang. Terima kasih Ayu. Baik, selanjutnya Sela, di mana di sini situasi adalah Sela diminta untuk menyampaikan pendapat Sela di depan teman-teman dan di depan kelas. Apa yang harus Sela lakukan? Coba Sela berdiri. Baik teman-teman dan ibu guru, mengenai bullying yang saya ketahui yaitu perilaku ini dilakukan secara sengaja oleh seseorang maupun kelompok untuk melukai seseorang maupun kelompok. Dan bullying ini ada beberapa jenis seperti verbal, non-verbal, cyberbullying. Terima kasih. Baik anak-anak, jadi yang sudah tadi kalian lakukan ya. Jadi ini adalah langkah kecil agar dapat membangun kembali kepercayaan kalian dalam menyampaikan pendapat. Jadi ibu harap, misalnya tadi sudah kita memberikan contoh ya. Jadi ibu harap kedepannya kalian mulai melatih diri kalian dengan hal-hal kecil, misalnya dalam berdiskusi kelompok itu kalian mungkin mulai menyampaikan pendapat kalian. Kayak minta teman, saya juga punya pendapat. Lalu ketika kalian tidak paham, kalian boleh bertanya kepada guru ya. Lalu mungkin kalau tidak ke guru, kalian punya teman-teman dekat. Nah, teman-teman dekat itu kalian bisa tanya, kalau mungkin guru kalian dia itu bisa untuk menjelaskan materi atau hal yang ingin kalian ketahui. Jadi ibu harap latihan ini bukan hanya ketika dalam ruang konseling, tetapi ketika kalian sudah di luar dalam kelas atau di rumah, kalian bisa mulai melatih diri kalian untuk pelan-pelan agar dapat mengemukakan pendapat kalian. Contoh, satu hal lagi, ketika di rumah kan ada cermin. Nah, kalian berdiri di depan cermin, lalu kalian boleh mulai berbicara. Seakan-akan di depan kalian ini ada banyak teman-teman yang ingin mendengarkan apa yang kalian bicarakan. Bisa, anak-anak? Bisa, Ibu. Baik anak-anak, tadi kan kita sudah melakukan praktek atau melatih kalian agar dapat menyampaikan pendapat di berbagai situasi yang membuat kalian kurang percaya diri. Nah, sekarang Ibu meminta kalian untuk memberikan kesan kalian selama mengikuti konseling kelompok kita pada hari ini. Mungkin Profesor baik Ibu, dari konseling ini Ibu, saya merasa sangat terbantu karena ternyata ketika mempraktekannya tidak seburuk yang saya kira. Lalu pandangan teman-teman tidak selalu buruk. Ya, tepuk tangan untuk saya. Oleh Selaya. Jadi ketika kita bisa memulai hal yang menurut kita itu tidak bisa kita lakukan, kita melihat tidak samanya orang-orang memandang kita itu memandang kita buruk dan tidak selamanya mereka akan mendapat kita ya. Jadi minta kalian harus bisa melatih diri kalian sekarang agar permasalahan tentang tidak percaya diri ini dapat teratasi. Nah, sekarang Ibu minta kalian untuk mengisi lembar evaluasi dan juga lembar kepuasan kalian ketika mengikuti konseling kelompok pada hari ini ya. Ya Ibu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Silahkan pengerjaan kalian 10 menit. Sama Eta Ibu. Kali bawa ya.
tidak, kalau baik, terima kasih anak-anak yang sudah mengikuti lembar evaluasi dan juga lembar kepuasan kalian dalam mengikuti konseling kelompok pada hari ini. Nah, dengan kalian mengisi kedua lembar ini, maka kita sudah berada di tahap akhir dalam konseling kita pada hari ini. Nah, sekarang waktunya sudah hampir selesai. Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Banyak ya. Berdiri ya. Baik, Ibu dan teman-teman, sebelum kita mengakhiri